Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu ya Kak ya. Saya Aisyah Fatina dari Fakultas Psikologi. Kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa? Nama saya Melani Fakul. Oh iya, salam kenal Kak. Kalau boleh tahu juga kakak dari fakultas apa nih? Sama nih, psikologi juga. Wow, salam kenal Kak. Iya. Jadi pada kegiatan kali ini saya ingin sedikit sharing-sharing nih dengan kakak. Saya ingin mengetahui nih pengalaman-pengalaman kakak dulu pas organisasi seperti apa. Karena saya melihat dari CV kakak ini, kakak punya banyak sekali pengalaman organisasi dan kepanitiaan ya kak ya. Oh iya. Wow, keren sekali. Oke. Oh ya, kakak tadi dari kos atau dari rumah nih? Dari kos. Oh dari kos. Jalan apa naik motor? Jalan. Oh, udah makan siang kan kak? Belum sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke. Keren sekali. Habis ini harus makan malam loh kak ya. Oke. Jadi pada kegiatan kali ini saya akan sedikit wawancara dengan kakak untuk mengetahui terkait kemampuan dan beberapa kompetensi yang akan dibutuhkan dalam organisasi setelah ini yang kakak ajukan lamarannya, begitu ya kak ya? Iya. Dan pada kegiatan kali ini saya akan menjamin semua data yang kita sharing saat ini dan akan digunakan hanya untuk kepentingan akademik saja. Tidak akan disebarluaskan dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Saya menjamin kerahasiaannya begitu. Oke, sebelumnya sebelum kita mau mulai nih, kakak ada mau ke kamar mandi dulu atau mau minum dulu gitu? Gak apa, lanjut aja. Oke, mari kita mulai ya kak ya. Jadi berdasarkan pengalaman kakak nih, boleh nggak tolong ceritakan bagaimana ketika kakak dihadapkan pada banyak tugas yang menuntut menyelesaikan dalam waktu yang dekat dan dalam waktu dekat. Oke, itu berarti terkait manajemen waktu ya. Nah, kalau saya pasti membuat prioritasnya dulu dari yang waktu yang terdekat itu apa aja gitu tugasnya, baru nanti disesuaikan dari waktu yang terjauh itu apa aja, mungkin begitu. Oh, jadi membuat prioritas mana yang harus lebih dulu dikerjakan, baru kemudian apa berikutnya begitu ya kak ya? Iya betul. Oh, tetapi ketika tugas itu sangat berdekatan sekali, bagaimana kakak menyelesaikannya? Mungkin balik lagi ke prioritasnya gitu. Kalau kategori tugas kan beda-beda gitu kan. Ada yang tugasnya bersifat akademik, berarti kita menyelesaikan dulu yang akademik, baru kita menyelesaikan yang akademik. Mungkin dari jarak waktunya juga disesuaikan. Oh, jadi selama ini kakak tetap yang akademik adalah tanggung jawab yang harus pasti diselesaikan, baru yang selain akademik gitu ya kak ya? Oh, keren. Kalau boleh tahu ketika kakak nih banyak tugas seperti itu, saat itu kakak sedang bertanggung jawab sebagai apa? Waktu itu saya sedang bertanggung jawab sebagai sekretaris. Boleh tolong ceritakan tugasnya apa aja kak? Oke, waktu itu kan saya jadi sekretaris bidang dalam satu organisasi, yaitu tentunya sekretaris mengurus tentang surat-surat gitu, terus juga terkait absensi dan juga ada beberapa pendataan gitu terkait program kerjanya gitu. Nah, di saat kakaknya ternyata banyak sekali ya tuntutan-tuntutan tadi menjadi sekretaris, kemudian ternyata ada tugas-tugas dari kuliah juga. Boleh nih ceritakan bagaimana sih kakak prioritasnya tadi gimana? Oke, kalau misalnya pasti difokuskan di tugas akademik dulu gitu. Kita kan karena kita memang tugas utamanya kuliah ya, berarti ya fokusnya kuliah aja dulu. Tapi kalau semisal yang tugas yang mengenai organisasi itu bisa dikerjakan setelah kita selesai mengerjakan tugas akademik itu. Itu pintar-pintar dibagi waktu aja sebenarnya. Oh gitu. Tapi saat ternyata tugas dari sekretaris itu juga sesuatu kan tanggung jawab kakak juga. Bagaimana kakak tetap menyelesaikannya secara tuntas? Tentunya ya kita jangan menunda waktunya gitu. Kalau memang sudah sesuai batasan waktunya ya dikerjakan aja itu saat itu. Jadi jangan sering nunda tugas itu. Jadi ya bisa disambil kerjaan yang lain. Oh, jadi sambil mengerjakan tugas yang lain. Ketika sambil mengerjakan tugas yang lain itu tadi ya kak ya, apakah fokusnya nggak berantakan tuh? Enggak sih, sejauh ini enggak. Oh, jadi tetap bisa maksimal dua-duanya begitu ya kak ya? Betul. Oh, keren sekali. Oke, kalau begitu boleh dong tolong ceritakan setelah kakak tadi membuat prioritas, kemudian sudah melakukan
eh, sudah menentukan prioritasnya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian sudah melaksanakan tugas, tidak ditunda-tunda, segera dikerjakan. Boleh ceritakan apa nih hasil yang kakak dapatkan selama ini? Tentunya lebih lega ya karena kita ada manajemen waktu yang tepat gitu. Terus juga ada melatih cara kerjanya itu nggak ditunda-tunda gitu loh. Jadi langsung tepat gitu ngerjainnya. Oke, jadi begini ya kak ya, ketika kakak nih mendapatkan banyak tugas yang bertumpuk-tumpuk, kemudian dituntut dalam waktu yang dekat, kakak pertama kali membuat prioritas terlebih dahulu, mana yang harus lebih dulu dikerjakan, baru kemudian berikutnya tugas yang mana begitu. Tapi dalam membuat prioritas itu, kakak juga lebih sangat memprioritaskan yang akademik daripada yang non akademik, karena tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, begitu ya kak ya. Oke, dan selama ini setelah kakak melakukan tadi prioritas, membuat tabel prioritas, kemudian juga sudah melakukan tugas sesegera mungkin, tidak menunda-nundanya, akhirnya kakak dapat mengerjakan semuanya secara optimal dan tidak ada yang terkendala, begitu ya kak ya? Iya betul. Oke, terima kasih kak sudah sharing-sharing terkait pengalaman kakak dalam manajemen waktu, dalam melakukan tugas yang banyak dalam waktu yang dekat gitu. Oke, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih karena kakak sudah bersedia hadir hari ini, saat ini, dan untuk sharing-sharing hal ini. Jadi saya kembali menyampaikan juga bahwa informasi yang saya dapat hari ini tidak akan disebarluaskan dan saya jamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kegiatan akademik saja. Terima kasih kak atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.